Sahabat-sahabat offset yang terkasih, Shalom, damai sejahtera bagi Anda semua dan keluarga. Hari ini saya akan merenungkan bacaan dari minggu ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sahabat-sahabat offset yang terkasih, entah kita sadari atau tidak, ada banyak faktor yang mempengaruhi pandangan dan juga pola pikir kita akan sesuatu hal. Seperti apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukan, serta tanggapan atau jawaban kita akan kehendak Allah. Tanggapan kita yang terarah kepada kehendak Allah menyadarkan kita akan tanggung jawab kita akan kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam minggu ini menekankan bahwa apa yang kita lakukan dan kita perbuat menjadi tolak ukur, menjadi ukuran nyata dari keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel menggambarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri dan tindakannya. Kalau ia berbuat dosa dan tidak mau bertobat, maka ia akan mati. Sebaliknya, jika ia bertobat, menyesali segala perbuatannya, ia akan memperoleh hidup. Hanya ada satu jalan agar kita hidup, yakni menghayati kehidupan yang berkeutamaan saat ini di tempat ini. Bacaan kedua, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar mereka sungguh menghidupi dan menghayati kesatuan dalam hidup bersama. Ia mengatakan bahwa untuk memelihara kesatuan dalam hidup bersama, orang hendaknya sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, tidak mengejar kepentingan sendiri, tidak mencari pujian, serta menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada diri sendiri, serta bersikap rendah hati sebagaimana diteladankan Tuhan. Ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia sama dengan kita. Ia merendahkan dirinya
sampai mati di kayu salib. Dalam Injil, Yesus menantang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mengemas tantangan dalam sebuah perumpamaan. Seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak dan kebun anggur. Bapak itu minta anak sulung untuk pergi ke kebun anggur. Anak sulung menjawab, "Iya." Tetapi ia tidak pergi ke kebun anggur. Sedangkan bapak itu kemudian meminta anak bungsu untuk ke kebun anggur. Anak bungsu mengatakan tidak. Tetapi ia menyesali perkataannya dan ia berangkat ke kebun anggur. Dari kedua anak tersebut, anak bungsulah yang melakukan kehendak bapaknya. Dari kisah perumpamaan ini, anak sulung mau menggambarkan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka banyak berbicara tentang Allah, dan secara khusus bagaimana Allah harus dihormati, ditaati dengan hukum-hukum secara rigid, secara kaku. Pewartaan mereka jelas bertentangan dengan semangat Yesus yang selalu mengedepankan semangat kasih, belas kasihan, kepedulian, dan pengampunan bagi mereka yang lemah dan menderita. Mereka tentu mendengar ajaran Yesus, tetapi mereka tidak berusaha menghidupinya. Mereka mengatakan iya untuk mentaati Allah, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Yesus yang adalah Putra Allah dan mengikuti ajarannya. Sebaliknya, anak bungsu menggambarkan para pemungut cukai dan para pelacur yang dicap sebagai seorang pendosa, yang kerap kali jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka menerima ajaran Yesus dan mengikutinya. Oleh karena itu, Yesus mengkritik imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi dengan tegas mengatakan, sesungguhnya para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena para pemungut cukai dan pelacur, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bersedia untuk membuka hati mereka, mendengarkan Yesus menyapa hati mereka. Perjumpaan dengan Yesus inilah yang mengubah, yang mentransformasi hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, lantas pesan apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, dalam perumpamaan dikisahkan seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Ketika bapaknya meminta anak sulung pergi ke kebun anggur, ia mengatakan tidak. Ia mengatakan iya, tetapi tidak berangkat. Sebaliknya anak bungsu mengatakan tidak, tetapi ia melakukannya. Tetapi ia berangkat. Di sini Yesus mau mengingatkan kita bahwa perkataan kita belum sepenuhnya mengungkapkan tanggapan penuh kita kepada Tuhan jika kita belum mempraktekkan di dalam kehidupan nyata. Yang Tuhan butuhkan dari kita, yakni kita mensinergikan antara perkataan dan tindakan kita dalam kehidupan nyata. Kedua, Yesus menjadi model hidup kita. Ia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi ia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, sama dengan manusia, dan taat mati di kayu salib. Teladan Yesus ini sangat penting dalam membangun kesatuan dan keutuhan hidup bersama. Semoga
dalam hidup bersama kita berlomba dan berjuang selalu mengedepankan kerendahan hati yang menjadi lahan subur untuk bertumbuhnya keutamaan Kristiani lainnya. Sehingga hidup bersama yang kita cita-citakan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati kita dan keluarga. Amin.